Oke guys, aku Enric Yang. Nah, siapapun kalian jangan pernah beli CCTV murah. Karena selain kualitas yang nggak jelas, garansinya juga ya perlu dipertanyakan lah ya. Karena banyak CCTV di marketplace dengan harga murah, abal-abal, merek nggak jelas, dan aplikasinya juga nggak jelas itu. Nah, makanya di sini aku udah sediakan CCTV branded terkenal punya, yang pastinya bisa kalian pakai dan nggak perlu khawatir soal kualitasnya cuy. Dan ini dia CCTV dari IT, yaitu Smart Indoor Astro kamera C03, yang dimana CCTV ini sudah bisa kontrol jarak jauh dan di sini memiliki lensa yang jernih dan juga harganya cukup bersahabat. Dan silakan cek link pembelian termurahnya yang ada di kolom deskripsi. Nah, karena kalau kita lihat dari history brandnya ini nggak usah khawatir, dan kalau misalkan rusak kurang dari setahun, kalian tinggal klaim garansi resmi TAM 1 tahun dan kalian tukar dan kalian dapat unit baru cuy. Gampang banget. Dan sekarang langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia barangnya, dan di bagian depan sini ada IT Immersive Tech, dan kemudian di sini dia bisa pantil 350 derajat dan 90 tiltnya. Jadi muter 350 dan tiltnya itu atas ke bawah 90 derajat. Jadi ergonomis banget, dan penggunaannya bisa di meja, standing, ataupun kalian mau pasang di plafon cuy. Nah, di sini udah ada gambarnya dan ada aplikasinya juga cuy. Jadi gampang banget. Dan di bagian sini ada beberapa spesifikasi yang cukup premium, nanti kita akan lihat. Dan di bagian sini support Tuya. Jadi buat kalian yang misalkan beli CCTV merek lain dan dia support Tuya, udah kalian nggak usah pisah-pisah aplikasi lagi, kalian bisa gabungin di sini. Nah, kemudian di sini kalian bisa download aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Kalau kalian udah punya aplikasi Tuya, kalian nggak usah install lagi, kalian bisa langsung pakai aplikasi Tuyanya. Nah, oke. Dan kemudian di bagian sini garansi TAM 1 tahun. Jadi nggak perlu khawatir rusak ganti baru. Nah, kemudian langsung aja kita buka dan kita unboxing. Oke, buka terus. Suaranya satisfying banget cuy. Nah, kemudian kita buka 1, 2, 3. Rap, jadilah itu barang. Sip, kita buka. Dan di bagian paling depan kita dapat kartu garansi. Nggak usah khawatir kalau untuk kualitas, garansi 1 tahun, garansi TAM resmi cuy. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Dan kemudian di sini ada petunjuk pengguna. Nah, petunjuk pengguna singkat gimana cara pairingnya di sini udah ada. Nah, tapi kalian kalau udah beli CCTV ini dan nonton video ini juga, kalian nggak usah tengok buku panduannya lagi karena kita langsung praktekin cuy. Nah, dan kemudian di sini dia versi bahasa Inggris sama aja, user guide, buku panduan. Oke, ini CCTV-nya langsung ada di sini. Dan sekarang kita cek kabelnya dulu. Ini paling penting. Sebenarnya nggak penting gimana sih, karena kalau misalkan kabel powernya ini kurang panjang, kalian bisa beli extension, cuman agak ribet aja sih. Kita panjangin 1, 2, 3. Sekitar 1 meter, hampir 1 meter, lumayan lah ya, lumayan panjang. Kalau misalkan kurang panjang lagi, kalian beli extension aja, extension USB ya. Kemudian di sini kita dapat bracketnya. Nah, jadi bracketnya ini tujuannya buat apa? Buat lengketin ke dinding dong, ke dinding, ke plafon, kemana terserah kalian. Yang penting jangan di kepala tetangga kalian pasang kan nggak cocok gitu. Nah, jadi di sini kita singkirin. Dan kemudian kita dapat powernya. Colokan powernya ini dia kepala charger ya, seperti kepala charger yang dimana powernya ini 5 volt 1 ampere 5 watt. Oke, sip. Dan di bagian bawah ada apa lagi? Kosong. Nah, karena kosong kita buang. Dan sekarang kita keluarin CCTV-nya 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, ini dia. Oke, kita langsung kretek aja plastiknya karena cukup mengganggu ya. Oke, 1, 2, 3. Yes. Nah, kilat banget. Nah, di bagian depannya di sini dia finishingnya warna hitam glossy, yang dimana di bagian tengah ada lensa, dan di bagian 1 titik bawah ini dia lampu indikatornya. Oke. Nah, biasanya di sini ada infrared ataupun yang lain, nanti kita akan lihat. Di bagian belakang ada speaker, berarti bisa komunikasi 2 arah. Di bagian atas kosong, di bagian bawah tempat bracket. Jadi pemasangan bracketnya itu gini, aku langsung kasih tahu aja. Ini misalkan udah kalian neketkan di dinding posisi gini. Nah, ini masuk tinggal dikunci tek ke samping, maka dia udah ngunci gitu. Cara penggunaan bracketnya gampang ya, jadi saya rasa nggak perlu lihat panduan lagi. Jadi kita tarik. Nah, jadi di bagian punuk lehernya ini, punuk leher gini ya. Punuk lehernya ini ada tombol reset dan ada slot micro SD. Nah, oke. Dan untuk penampilannya seperti ini. Simple dan juga nggak baik aneh-aneh. Dan kalau untuk build quality-nya kita langsung coba ya. Karena zaman sekarang build quality-nya kurang aja gitu ya. Nah, kita tes. Oke, kita pakai tangan. Aduh, keramikku. Oh, aman. Build quality-nya lumayan kokoh ya, lumayan kokoh.
nggak yang kayak CCTV murah ya, karena ini bagus punya barangnya. Oke, kurang kilat, kita lap dulu. Oke, di bagian belakang dia ada colokan Type-C-nya 5 volt ya. Di sini 5 volt baca. Oke. Nah, jadi karena kita delete, sekarang kita bakalan langsung colok aja cuy. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk hidupin CCTV-nya. Kita colok dulu. Oke. Nah, hidup dia menyala abangku. Nah, jadi di bagian samping ini hitam-hitam dia adalah infrared ya. Infrared, dan di sini notifikasinya yang bagian atas biru, dan di bagian bawah ini mikrofon ataupun yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Dan di sini ada logo IT-nya dan elegan banget. Dia muter ya. Nah, muter ya. Nah, sudah menyala, dan sekarang sebelum kita mencoba, kita langsung aja masuk ke bagian spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, CCTV ini memiliki resolusi video sebesar 1920 x 1080 Full HD dan 640 x 360 15 fps. Untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan dengan memori kalian ya. Kalau misalkan mau hemat memori, silahkan pilih resolusi 640. Kalau mau kualitas yang lebih jernih tapi agak boros, silahkan pilih Full HD 1920 x 1080. Tapi saya tetap merekomendasikan Full HD ya, 1920 x 1080. Untuk format videonya bisa dipilih H624 ataupun H625. Tapi saran saya silahkan pilih H625 karena kompresinya jauh lebih bagus. Untuk ukuran sensornya 1/2,8 inci, resolusi 2 megapiksel dan menggunakan CMOS sensor. Untuk pan LT-nya ataupun rotasinya, di sini dia bisa 355 derajat ke kiri dan kanan, dan juga 90 derajat ke atas maupun ke bawah. Dan untuk fiturnya sudah sangat lengkap seperti privacy mode, smart mode, alarm, motion detection, komunikasi 2 arah, micro SD, cloud storage, dan juga kalian bisa kontrol aplikasi. Jadi untuk spesifikasinya sudah sangat mumpuni untuk CCTV kelas atas ya. Dan sekarang kita bakalan coba untuk setup CCTV ini. Nah, jadi step pertama adalah kalian silakan download aplikasi IT Smart di App Store ataupun Play Store, ataupun kalau misalkan kalian malas ngetik, nah di sini kalian silakan scan aja karena di sini ada barcode-nya. Nah, jadi barcode-nya ini penggunanya gampang aja, kalian tinggal buka kamera atau aplikasi untuk scan, ya udah kalian tinggal scan, maka dia bakalan masuk gitu. Nah, bakalan masuk ke tempat download aplikasi. Nah, jadi kalian tinggal download aja. Dan ini karena kita sudah download, kita langsung aja buka cuy. Nah, pandai kan buka, langsung kita buka. Oke, tampilannya seperti ini. Izinkan selalu. Oke. Nah, kita sekarang daftar dulu karena belum punya akun ya. Ataupun kalau misalnya kalian mau simple, kalian silakan pilih Google aja ya. Setuju ini, dan kalian silakan pilih akun Google yang kalian mau pakai. Oke, nah setelah kalian udah ngisi akun Google-nya, maka dia langsung ini ya. Nah, langsung go to app. Oke, continue. Izinkan, mengerti. Ah, simple banget kok di iPhone. Nah, oke, karena kita udah selesai install aplikasinya, kita langsung tambahkan perangkat aja. Ini pakainya gampang banget, oke. Dia minta kita izinkan lokasi, izinkan. Oke. Oke, kita okekan aja, dan kemudian kita masuk ke security. Nah, jadi kalian silakan pilih Astro Camera 003. Nah, udah ada dia. Nah, sekarang dia bakalan nyuruh kita lihat di sini dia ada kedip-kedip nggak lampunya. Nah, itu lampu biru-birunya kedip-kedip. Nah, berarti kita pilih next step. Nah, kalau udah kedip, oke, berikutnya. Oke, kita disuruh masukkan password. Oke, sekarang kita disuruh scan. Nah, gini ya. Ah, udah. Kalau udah dengar prompt, udah, nah, makanya dia langsung connect aja, bentar aja. Kalau untuk setupnya CCTV zaman sekarang itu sesimpel itu ya, dan rata-rata aplikasinya sama aja gitu bentuknya. Nah, tadi gampang banget, dan ini tinggal menunggu aja proses connect antara CCTV ini ke WiFi gitu. Setelah itu ya udah bisa dipakai, dan kita tinggal settingnya dari sini dan kita tunggu. Oke, nah jadi karena sudah terkoneksi selesai, nah maka CCTV-nya sudah ready to use gitu. Nah, tapi sebelum itu kita format dulu memorinya ya, supaya tidak mengganggu data. Cara format memorinya itu gampang banget. Kalian tinggal masuk ke pengaturan kartu memori, memformat kartu, oke. Nah, dia muter-muter, silakan tunggu. Oke, sudah diformat. Nah, jadi sekarang kita pindahkan dulu kaktusnya untuk sementara ya. Kita pindahin dulu, dan sudah diakuisisi oleh CCTV-nya cuy. Nah, jadi sekarang kita bakal lihat. Nah, ini CCTV-nya ada di sini. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Dan sekarang kita bakal melihat pan LT ya, seberapa, dan kita masuk ke menu panah ini, dan kita silakan pilih direction. Nah, responsif loh, beda sama CCTV yang kemarin loh. Walaupun sama yang kemarin kita review itu harganya itu beda setengah ya, cuman responsif. Nah, kalian lihat ya.
responsif loh. Nah, oke, ini aku tekan ya. Responsif, nggak ada delay. Nah, ini adalah CCTV pertama yang datang ke studio ini tanpa delay. Nah, nggak ada delaynya ya. Nggak ada delaynya. Apa juga. Nah, makanya aku bilang kenapa jangan beli CCTV murah. Kalau kalian pakai CCTV murah bisa ya, paling emosi dikit nggak ngaruh lah ya. Kalian pencet sekali, udah jalan 5 kali dia, itu nge-lag. Nah, nggak ada delay cuy. Nah, dan untuk kualitas video kurang lebih seperti ini. Nah, aku taruh di sini ya. Yang pertama udah jelas ini nggak delay. Nah, kalau kalian tanya siapa yang edit, nah ini orangnya. Nah, ada di sini dia. Oke, sekarang kita bakalan ngelihat untuk kualitasnya seperti ini. Dan ini over exposure, kenapa? Karena ini lampu cuy, lighting terang banget. Dan sekarang kita bakalan lihat untuk menu-menu lainnya. Kita di sini pilih fitur ada playback kalau kalian mau putar ulang. Nah, seperti biasa. Responsif banget karena jujur aku di sini banyak banget CCTV dan bahkan dari merek yang terkenal sekalipun gak usah disebutkan ada delay. Ini nggak ada loh, sumpah nggak ada delay. Nah, kenceng kali. Nah, sekali pencet di paten kali. Nah, tanpa delay bagus banget. Padahal dulu provider yang aku pakai sebelumnya itu provider merah, pingnya itu cuman 1 milisecond, dan sekarang provider yang aku ganti itu pingnya bisa 40. Artinya latensinya lebih tinggi kan, tapi nggak ngaruh cuy, nggak ngaruh. Justru ping yang lebih rendah ini dia stabil gitu di sini. Dan kemudian kita langsung masuk galeri. Ini kalau misalnya kalian ada screenshot, oke, kalian take screenshot. Nah, di sini oke, kita aktifkan. Ini kalau misalnya kalian mau screenshot, nah ini kalian izinkan akses penuh. Dan kalau untuk galeri kalian silahkan pencet ini aja, track. Nah, dia bakal muncul di sini cuy. Oke. Nah, oke, itu yang pertama. Kedua, di sini ada tema color, ada dark mode. Nah, ini hitam supaya lebih hemat baterai untuk aplikasinya. Oke. Kemudian di sini ada private mode. Nah, kalau private mode itu dia ini ya, nggak ngerekam. Nah, kalau kita hidupin lagi, dia hidup. Kita matikan lagi private mode, dia nunduk ya. Kalau private mode dia nunduk, kalau hidupin, nah naik private mode. Oke, sekarang kita masuk ke anti flicker. Kalau anti flicker ini, kalau misalkan kalian pakai CCTV-nya ada flicker, nah kalian silahkan pilih mode 50 Hz atau 60 Hz. Nah, itu silahkan kalian pilih. Di sini ada device volume. Nah, kita buat paling tinggi karena di sini dia bisa komunikasi 2 arah. Nanti kita akan coba. Di sini ada motion tracking. Nah, motion tracking itu apa? Nanti kita akan coba di ruangan gelap. Motion detection juga kita akan coba. Dan di sini sound detection, siren, dan ada menu lain habis ya. Oke. Dan ini bisa kalian pakai semua. Kalau bisa kalian mau ngomong komunikasi 2 arah, kalian tinggal pencet tengah. Cek. Oke, kita continue. Izinkan. Cek. Cek. Kenceng. Cek 1 2 3. Oke, coba ya. Misalkan di rumah kalian hujan, belum ngangkat jemuran. Kalau orang Medan bilang gini, kok angkat dulu jemurannya itu? Udah basah bajuku itu. Nah, gitulah. Nah, jadi suaranya kenceng banget. Itu contoh aja. Contoh orang Medan ngomong kayak gitu. Oke. Sekarang kita bakalan coba untuk tes di ruangan gelap cuy. Nah, jadi sekarang kita langsung pindah ruangan. Nah, jadi sekarang kita bakalan langsung coba ya. Nah, misalkan kalian mau taruh CCTV-nya di ruang kerja kalian ataupun kalian misalkan di kamar kalian, itu terserah kalian. Yang penting di sini kita bakalan mencontohkan gimana motion tracking-nya apakah berfungsi, dan juga di sini infrarednya apakah bagus atau tidak. Sekarang kita akan buktikan. Yang paling pertama kesimpulannya, CCTV ini no delay. Mau kalian jauh, dekat, semua aman, gak ada delay sama sekali. Beda sama CCTV yang bahkan bermerek itu delaynya ada gitu. Nah, aku terus terang bilang aja, berarti ini barang bagus. Harga 500 ribuan, ini masuk akal banget. Nah, kalau nggak percaya, nah ini aku pencet ya. Nah, aku pencet ya, 1 2 3. Nah, 1 2 3. Gak ada delay. Nah, 1 2 3. Gak ada delay kan? Nah, dikit pun gak ada delaynya. CCTV ini cara kerjanya, CCTV ini dia ke ini dulu, ke router. Ya udah, nanti dari router itu kan dia ngeluarin sinyal. Nah, ini di aplikasi aku sinyalnya beda lagi nih. Nah, makanya ini bukan karena dekat ya, nggak ada pengaruh juga. Nah, sekarang kita bakalan ngetes mode-mode yang tersedia. Yang pertama udah pasti nggak delay. Nah, di sini kita udah record, dan yang pertama kita coba itu adalah untuk motion tracking ya. Oke. Nah, jadi ini kita ke tengah dulu, baik, ke depanku. Oke, kita sekarang bakalan coba motion trackingnya. Nah, jadi coba aku jalan dulu ke sini. Apakah dia ngikut? Ih, kenceng.
Ngikut cuy. Nah, yang pertama kalau untuk motion trackingnya nggak usah di ini lagi, nggak usah dilakukan. Di sini notifnya pun masuk ya di HP. Nah, kalian tadi lihat notif di atas tuh. Dan sekarang kita bakalan coba untuk sound detection ya. Oke, kita pencet sound detection. Nah, masuk kan? Detection, detect sound. Nah, jadi yang jelas sound detectionnya berfungsi. Dan sekarang ada satu fitur lain yaitu siren. Misalkan ada maling, misalnya aku maling nih, mau nakutin maling ya supaya pergi, kita pencet siren aja. Nah, jadi malingnya takut itu. Nah, kalau untuk keras volumenya bisa dinaikin lagi, itu tergantung settingan kalian. Kemudian kita masuk ke mode lain yaitu penglihatan malam ya. Kita mati lampu dulu ya, pasti kamera nggak nampak. Nah, nampak enggak. Oke, aku matikan dulu. Kita masuk ke mode infrared 1, 2, 3. Kamera pasti nggak nampak. Nah, jadi sekarang yang paling penting itu adalah aku bakalan coba kalau untuk naik mode ini apakah motion tracking yang tetap berfungsi dengan baik. Aku bakalan coba, aku jalan. Ikut dong. Nah, ikut. Nah, masuk notif. Parten kali. Udah, ngikut. Nah, kau lapis, coba kau ke sana. Ngikut loh. Cuman tampilan di sini memang agak ini ya, karena mungkin kalau jaringannya kurang bagus, ini kayak tuyul lewat betulan. Karena mungkin sinyalnya nggak bagus, tapi di sini tetap responsif loh. Jadi kalau untuk masalah responnya semua oke banget. Dan kalau untuk menu lain kita di sini dia juga ada cloud yang bisa langganan ya kalau kalian mau beli. Nah, itu lebih aman kalau misalkan ada kejadian kan di Indonesia banyak kejadian yang aneh-aneh nggak masuk akal kan. Ada kasus hilang rusak CCTV-nya katanya, kalian bisa beli cloud aman. Nah, kalau untuk harganya kalian silahkan cek sendiri. Dan yang paling penting untuk link pembelian paling murah CCTV ini, karena kita di sini reviewer ada harga spesial untuk kalian, silahkan cek linknya di kolom deskripsi cuy. Nah, jadi sekarang kita masuk ke fitur lain, kita masuk ke setting. Di sini ada informasi perangkat. Skenario pintar. Nah, jadi skenario pintar ini adalah dia sistem smart home. Jadi kalian bisa konekkan antara CCTV ini dengan barang-barang atau alat-alat smart home lainnya. Misalkan kalian nanti bisa setting apakah kalau misalkan kalian masuk ke ruangan maka lampunya hidup. Tapi dengan catatan harus lampunya itu juga harus smart home ya, smart home yang bisa connect ke wifi. Nah, itu dia bakal bisa kita otomasikan. Nah, jadi sebenarnya dulu aku pernah buat reviewnya di CCTV Bandi ya. Nah, jadi caranya itu sebenarnya sama aja semua. Jadi kalian bisa tengok caranya untuk otomasi semua CCTV sama aja cara kerjanya. Tapi kalau dibandingkan sama yang itu sih, ini lebih nggak delay, ini lebih paten. Karena kemarin agak dikit delay gitu yang aku coba. Nah, jadi ini ada CCTV anti delay yang pertama yang ada di studio ini, titik, nggak ada koma. Nah, kemudian di sini ada pengaturan fungsi dasar. Oke, di sini ada sound, bisa kalian naikkan volumenya. Oke. Kemudian CCTV ini juga sudah support on viv ya. On viv itu apa? Jadi dia support untuk NVR. NVR itu apa? Dia intinya itu seperti ini. Kalau kalian pernah masuk ke satu kantor, dia ada satu box server CCTV gitu yang atasnya ada monitor. Nah, itu NVR namanya. NVR itu dia ngumpulin semua CCTV, dia masukkan ke dalam satu server gitu yang isinya hard disk. Nah, jadi kalian kayak keamanan luar negeri itu bisa banyak itu. NVR itu dia ada versi kabel ataupun versi wireless. Nah, jadi kalau kalian mau pakai on viv ya, kalian silahkan beli NVR-nya, itu kalau salah 1 jutaan gitu lah ya. Nah, kalian tinggal pilih aja mau sistem wireless atau sistem kabel. Nah, oke. Di sini ada pengaturan kartu memori, udah pasti isinya format ataupun ini sisa kapasitas. Untuk storage bisa berlangganan kalian. Nah, ini kita nggak usah bahas lah ya, kalian tengok sendiri aja harganya. Karena aku juga nggak pakai cloud storage gitu. Itu aja. Jadi kalau untuk kualitas CCTV-nya kalian juga udah tonton dan kalian silahkan nilai sendiri. Nah, kalau untuk saya sendiri ini adalah salah satu CCTV terbaik. Nah, karena kita di sini banyak juga review CCTV. Dan ini layak banget dijual dengan harga 500.000, layak banget. Nah, jadi silahkan sikat aja. Dan kalau untuk resolusinya, walaupun di sini dia fps-nya 15, tapi gerakannya oke loh, nggak yang burik loh. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir karena kualitasnya tetap oke. Dan satu lagi, nanti kita juga akan review satu CCTV dari merek yang sama, tapi dengan kualitas yang beda. Nah, ini dia CCTV outdoor ya, sepertinya CCTV outdoor. Nah, nanti kita akan review juga. Dan untuk CCTV ini perfect, mantap kali, dan aku juga akan pakai di sana, oke? Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa di
Yang satu lagi untuk CCTV outdoor. Nah, kita lihat apakah kualitasnya sama atau enggak. Dan silahkan komen kalau misalkan ada pertanyaan. Dan sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.